Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah kandang ayam berisi sekitar 34.000 ayam di Jember, Jawa Timur ludes terbakar. Ya, kerugian akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api berkobar hebat membakar kandang ayam milik Hasan, warga desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Besarnya api membuat kebakaran ini pun menjadi tontonan warga. Sekitar 34.000 ayam di dalam kandang ikut terbakar. Setelah 3 jam, petugas pemadam kebakaran Jember baru bisa memadamkan api. Seluruh bangunan dan peralatan di kandang ayam tersebut hangus terbakar dan tidak ada yang dapat diselamatkan. 34.000. Apa kira-kira penyebabnya, Pak? Penyebabnya dari percikan pemanas. Jadi bukan karena korsleting listrik ya, Pak? Bukan. Bukan. Terus kira-kira, Pak, kalau ditaksir mencapai kerugian berapa ini, Pak? Ya kalau ini bisa dikatakan ya semuanya dengan bangunan ini sekitar 2M. Hingga kini aparat kepolisian sektor Semboro masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang petugas damkar nyaris tewas tersengat listrik saat memadamkan api di Cilegon, Banten. Sejumlah petugas damkar mencoba memadamkan api yang membakar rumah dan warung di Kelurahan Mekarsari, Merak, Kota Cilegon. Akibat banyaknya material mudah terbakar, api pun cepat membesar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi berada di dalam kawasan padat penduduk. Naas, salah seorang petugas yang tengah memadamkan api sempat tersengat listrik dari kabel yang menjuntai dan masih teraliri listrik. Beruntung korban bisa diselamatkan dan dibawa ke klinik. Selain mengakibatkan petugas tersengat listrik, kejadian ini juga menyebabkan seorang warga menderita luka bakar. Pemirsa, di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, petugas damkar mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat mengecat sebuah ruko. Korban selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah petugas damkar mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik di lantai 3 sebuah ruko di kawasan Rimbo Datar, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dengan menggunakan tali, korban bernama Opung, 52 tahun, dalam kondisi luka bakar diturunkan dari lantai 3. Kejadian bermula saat korban hendak mengecat dinding ruko yang berada di lantai atas. Namun stick cat yang digunakan tersangkut di sebuah kabel listrik bertegangan tinggi sehingga korban tersetrum. Beruntung pemilik bangunan melihat dan memukul tangan korban hingga lepas dari arus listrik. Itu kena listrik, kena listrik katanya. Saya lihat ke atas udah keletak gitu kan. Jadi ngecat. Lagi ngecat. Jadi yang nyangkut apanya nih? Nyangkut itu sticknya nyangkut di itu. Ya. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapat perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Satu unit mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Sopir bus tewas seketika, sementara 18 penumpang menderita luka-luka. Lantas tolong ini, ambulan monitor, merapat semuanya. Ini masih banyak. Video amatir warga merekam usai mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Pakijangan, Brebes, Jawa Tengah. Para penumpang mikrobus ini sebagian besar adalah pelajar. 18 orang dari mereka terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, sopir bus tewas di lokasi kejadian. Polisi yang mendatangi TKP langsung menggelar olah TKP. Dari keterangan salah satu korban, kejadian bermula saat bus menyalip becak motor yang tiba-tiba tidak terkendali hingga menabrak sebuah warung. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur. Usai kecelakaan, korban luka dirawat di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, Unibar, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga kurang mahir mengemudi di jalan sempit, satu unit minibus terjun ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu unit mobil terjun ke Sungai Batang Gadis di Desa Simang Ambat, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena pengemudi kurang mahir mengemudikan mobil di jalan yang sempit. Meski mobil dalam kondisi ringsek karena jatuh ke sungai sedalam 60 meter, seluruh penumpang termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Untuk pengendara mobil mengalami luka ringan, berikut dengan 2 orang penumpangnya. Untuk kendaraan saat ini sedang diupayakan untuk dievakuasi. Kini seluruh penumpang mobil telah dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ayus melaporkan. Diduga rem tak berfungsi, truk menabrak 2 unit minibus dan 1 pengendara sepeda motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga panik melihat kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 truk dengan 2 minibus dan 1 sepeda motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Truk yang melaju dari arah Kota Padang menuju Solok diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga menabrak 3 kendaraan yang berada di depannya hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini, sejumlah korban dari pengendara motor dan minibus harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara sebagai barang bukti telah kami amankan dan korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok. Sampai hari ini kami masih lakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti dan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera sempat terganggu. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur akibat bus mengalami remblong mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 10 lainnya luka-luka. Dari jumlah korban tersebut, 4 korban luka dan harus menjalani operasi. Saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Korban kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Korban luka berat mengalami cedera bagian pembuluh darah dan patah bagian pinggul, harus dirujuk Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang untuk dilakukan tindakan operasi. Sementara sebanyak 10 orang mengalami luka sedang dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu. Dari 10 korban luka, 2 diantaranya juga harus menjalankan tindakan operasi. Untuk korban meninggal, saat ini sudah dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan. Akhir kan ada 4 orang ya, 2 luka berat, 2 luka sedang. Luka sedang ini sudah tindakan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batu, RSB. Semakin membaik. Kemudian yang 2 lagi yang luka berat ada di Kota Malang. Nah, ini juga tadi kita dapatkan informasi pasca tindakan mereka juga semakin baik. Jadi luka yang dari berat sudah ke ringan. Semoga ini sudah tinggal proses pemulihan. Nanti teman-teman medis yang akan menangani ini. Sebelumnya diberitakan pada Rabu malam, 1 dari 4 bus yang membawa rombongan pelajar dari Bali mengalami remblong yang mengakibatkan tabrakan beruntun. 4 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Polisi menemukan fakta bahwa seluruh bus yang digunakan rombongan tidak layak jalan. Selain itu, izin angkut dan izin kir 4 bus tersebut telah kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil olah TKP diketahui bus menghantam 12 kendaraan di 7 titik berbeda akibat rem tak berfungsi. Ditlantas Polda Jawa Timur bersama Satlantas Polres Batu melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus pariwisata yang membawa rombongan siswa dari Bali di Batu, Jawa Timur. Olah TKP menggunakan alat Traffic Accident Analysis di 7 titik terjadinya tabrakan, yakni di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Patimura sepanjang 2,3 km. Dalam kecelakaan ini total ada 6 motor dan 6 mobil yang dihantam bus pariwisata tersebut akibat remblong. Polisi masih menyelidiki faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan maupun tidak berfungsinya rem. Akibat kecelakaan ini jumlah korban mencapai 14 orang. 4 diantaranya meninggal dunia, 2 luka berat, dan 8 luka ringan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Bus pariwisata rombongan siswa SMK dari Bali yang menyebabkan kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur ternyata berangkat bersama dengan 3 bus pariwisata lainnya. Setelah dilakukan rem cek, polisi menahan 3 bus pariwisata ini karena dinyatakan tidak layak jalan. Rombongan 160 siswa SMK dari Badung, Bali menunggu di res area Kota Batu. Usai kendaraan bus pariwisata yang ditumpangi mereka diberhentikan polisi. 3 bus pariwisata ini tergabung dalam satu rombongan dengan bus pariwisata yang mengakibatkan kecelakaan maut, menabrak 12 kendaraan di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan ada sejumlah ban dalam kondisi pecah dan retak. Sementara dari pengecekan kelengkapan administrasi, diketahui 3 bus ini belum memperpanjang izin angkut dan uji kendaraan bermotor. Polisi pun menyatakan ketiga bus dalam kondisi tidak layak jalan dan menahannya. Kecelakaan semalam ternyata tidak sendiri, ada tiga bis lainnya yang menyertai. Jadi rombongan ini seluruhnya ada 4 bis dengan 160-an peserta. Kita berhasil menghentikan yang 3 lagi, kebetulan masih berada di Batu, dan faktanya setelah kita cek ketiganya tidak layak jalan. Polisi kemudian meminta keterangan dari pengemudi dan kenek bus dan akan memanggil operator bus pariwisata untuk diperiksa. Sementara rombongan siswa SMK dicarikan bus pengganti untuk kembali ke Bali. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Jakarta menetapkan Pramono Rano sebagai gubernur dan juga wakil gubernur terpilih Jakarta. Pramono menyiapkan tim transisi sebelum mulai bekerja 5 tahun ke depan. KPU Provinsi Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta. Keduanya ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Jakarta di Hotel Pullman Central Park Kamis siang. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Berita acara kemudian ditandatangani oleh semua komisioner KPU Jakarta. Menyaksikan dan juga merasakan juga bagaimana pemilihan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung dan Rano Karno mengumumkan susunan tim kerja Gubernur Jakarta tahun 2024-2029.
menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Pramono Rando ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024, mengungguli dua pasangan lain, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Penetapan sudah dilakukan, sehingga dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Pasangan Deddy Erwan memperoleh suara terbanyak 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. Setelah memenangkan Pilkada Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di samping itu, dalam Pilkada Jawa Barat kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugasnya selaku gubernur, namun masih harus menunggu hari pelantikan. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Setelah penetapan ini, pelantikan akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode 2025 hingga 2030. Koster Giri ditetapkan sebagai gubernur wakil gubernur Bali terpilih, sementara Andra Dimyati ditetapkan sebagai gubernur wakil gubernur Banten terpilih. Komisi Pemilihan Umum Bali menetapkan Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali terpilih periode 2025 hingga 2030. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan sebagai pemenang pemilihan gubernur Bali 2024 melalui rapat pleno yang digelar Kamis pagi. Koster Giri memperoleh 61,46% suara dari total perolehan suara sah, atau sebanyak 1.413.604 suara. Sementara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten resmi menetapkan pasangan Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis siang. Pasangan Andra Dimyati dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024 dengan perolehan suara 3.102.501 suara atau 55,88% dari total suara sah.
Selanjutnya KPU Provinsi Banten akan menyampaikan surat pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih ke DPRD Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala S. Ladikir menandatangani nota kesepahaman program beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat. Di Operation Room Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di kantor Kementerian Agama, penandatanganan MOU merupakan program beasiswa Fulbright dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke lembaga pendidikan dan individu binaan Kemenak. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, MOU ini merupakan kesempatan bagi siswa, santri, mahasiswa, dan akademisi di lembaga binaan Kemenak untuk mendapat beasiswa atau penelitian ke Amerika Serikat. Selain itu, madrasah atau pesantren juga bisa mengundang asisten pengajar bahasa Inggris Fulbright untuk mengajar bersama di lembaga mereka. Kerjasama ini merupakan upaya memperkuat program pertukaran pelajar dan budaya antara Amerika Serikat dan Indonesia.